Setiap tahun dunia ngeekstrak ribuan ton logam, tapi cuma satu yang bahayanya gila-gilaan. Bisa bunuh orang bahkan cuma dari debunya doang. Tapi di sisi lain, logam ini bantu kita ngintip ke 13 miliar tahun ke masa lalu alam semesta. Ini dia, beryllium. Logam yang lebih ringan dari aluminium, tapi jauh lebih keras dari baja. Logam yang tanpa dia, teleskop luar angkasa James Webb nggak bakal pernah ada. Tapi ada satu hal yang hampir nggak ada yang ngomongin. Kenapa produksinya mirip mimpi buruk kimia? Dan kerjasama logam ini kayak main-main sama maut. Dan apa sih yang sebenarnya disembunyiin pabrik-pabrik ini di balik kaca pelindung tebelnya? Subscribe channelnya biar nggak ketinggalan. Lo bakal tahu sesuatu yang bakal ubah pandangan lo tentang logam selamanya. Langsung aja kita bahas angka-angkanya, soalnya ini beneran bikin kaget abis. Coba deh lihat blok logam ini. Kelihatan kayak besi abu-abu biasa aja, tapi begitu lu coba angkat, bisa-bisa kepala kejedot sendiri karena nggak nyangka. Kepadatan beryllium cuma 1,85 gram per sentimeter kubik. Ini hampir 30% lebih ringan dari aluminium, yang biasanya kita anggap standarnya benda ringan. Nah, tapi nih yang bikin gila. Dengan beratnya yang super enteng gitu, beryllium 4 kali lebih kaku dari baja. Modulus elastisitasnya sampai 303 gigapascal yang nggak masuk akal. Artinya nih, material ini bener-bener nelawan banget sama segala bentuk deformasi. Lu bisa bikin struktur setipis kertas dari bahan ini, tapi tetap aja bakal kuat nahan beban gede banget. Selain itu, beryllium punya kemampuan luar biasa buat tetap kuat meski di suhu tinggi. Makanya jadi bahan wajib di industri aerospace. Proses nambangnya sendiri ini bisa jadi bab khusus di buku survival industry. Sumber utamanya dari mineral bertrandit yang ditambang di gurun-gurun Utah. Bijinya cuma ngandung sekitar 0,5% beryllium doang. Buat ngambil logam ini, batuannya dihancurin terus direndam ke asam sulfat. Jadinya kayak bubur kimia gitu deh. Abis itu lewat serangkaian proses ribet pakai hidroksida sama fluorida, jadilah fluorida beryllium murni. Ini dicampur sama magnesium di wadah gede banget, terus dipanasin sampai 1300 derajat Celcius. Magnesiumnya ngambil fluornya, terus di dasarnya ngendap butiran logam yang berkilau, namanya pelet atau kerikil beryllium. Tiap butirnya cuma beberapa milimeter ukurannya, tapi dari potongan kecil inilah nanti bakal dirakit jadi komponen buat pesawat luar angkasa sama peralatan militer. Tapi ini baru awal aja loh, soalnya langsung kerja sama mereka nggak mungkin. Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling berbahaya dari tur ini. Beryllium itu benar-benar bom beracun loh. Debunya bisa bikin penyakit beryllium kronis yang bakal bikin paru-paru lu nggak bisa kerja lagi. Cukup hirup partikel super kecil aja, sistem imun langsung nyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakitnya bisa muncul beberapa tahun setelah kontak, pas orang udah lupa banget sama hari itu waktu kerja di pabrik. Makanya di sini nggak ada yang nyetak logam ke cetakan kayak besi tuang. Sebagai gantinya, mereka pakai metode metalurgi serbuk. Butiran logamnya digiling jadi bubuk halus banget di mesin penggiling khusus yang divakum. Setiap debu harus dikontrol ketat. Abis itu, bubuk ini dimasukin ke kapsul baja gede dan dipres panas pakai vakum. Bayangin aja, tekanan ratusan atmosfer sama suhu lebih dari 1000 derajat secara bersamaan neken bubuk ini, bikin dia jadi blok padat. Prosesnya berjam-jam, sampai strukturnya benar-benar homogen sempurna.
Terus kenapa sih engineer teleskopnya milih material gila ini buat cermin mereka? Jawabannya ada di dinginnya luar angkasa. James Webb kerja di titik Lagrange nomor 2, jaraknya 1,5 juta kilometer dari bumi, di mana suhunya bisa turun sampai minus 223 derajat Celcius. Kaca biasa kalau didinginkan segitu bakal mulai berubah bentuk gak karuan, memuai di satu tempat, menyusut di tempat lain. Nah, berilium punya keunikan spesial. Koefisien pemuaian termalnya di suhu rendah jadi hampir nol. Kayak beku gitu deh. Bentuknya tetap stabil, nggak peduli sedingin apapun di sekitarnya. Ini bikin mereka bisa bikin cermin yang tetap mulus sempurna bahkan di dinginnya luar angkasa yang brutal banget. Setiap segmen cerminnya yang ada 18 itu diameternya 1,3 meter, tapi beratnya cuma 20 kg doang. Kalau bikinnya pakai kaca, masing-masing bakal berat hampir 100 kg. Dan roketnya bakal bisa lepas landas sama sekali. Setiap cermin diukir dari satu blok utuh dengan memotong 90% massa dari bagian belakangnya buat bikin struktur kisi-kisi yang ringan. Ini namanya lightweighting. Ketebalan dindingnya cuma beberapa milimeter doang. Setelah itu mulai deh proses penghalusan. Ini dilakukan pakai sistem komputer yang ngebuang ketidakrataan sekecil nanometer, 1/miliar meter. Segitu presisinya di sini. Kalau cermin Webb itu sebesar Samudra Atlantik, ketidakrataan paling gede di permukaannya nggak bakal lebih tinggi dari koin biasa. Terus cerminnya dibawa ke ruang kriogenik, di mana mereka didinginkan sampai suhu luar angkasa, diukur lengkungan mikroskopisnya, lalu dihaluskan lagi buat mengompensasi perubahan itu. Siklus ini diulang puluhan kali selama beberapa tahun. Nah, sekarang coba lihat warna ini. Kita udah terbiasa banget lihat cermin teleskop itu warna emas kan? Tapi di balik emas itu sebenarnya ada berilium murni loh. Emasnya baru dilapisin paling akhir pakai metode penguapan vakum. Lapisan emasnya cuma setebal 100 nanometer doang. Itu 1000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Nah, buat ngelapisi cermin gede banget yang luasnya 25 meter persegi itu cuma butuh sekitar 48 gram emas. Bayangin aja kayak 3 atau 4 cincin kawin yang dipipihin terus diratain di area seluas itu. Emasnya emang penting banget nih, soalnya teleskop ini nyari radiasi inframerah dari bintang-bintang pertama yang muncul 13,5 miliar tahun yang lalu. Jadi berilium itu bikin cerminnya kuat dan stabil, sementara emasnya ngasih pantulan yang sempurna di panjang gelombang yang tepat. Di pabrik ini standar keamanannya kayak paranoia banget. Tapi emang harus gitu sih. Lihat tuh garis kuning di lantai. Nggak boleh lewatin garis itu tanpa sepatu khusus. Udaranya di ruang produksi diganti total setiap 3 menit loh. Kadar berilium di udara nggak boleh lebih dari 2/10 mikrogram per meter kubik. Kecil banget kan, sampai nggak bakal kelihatan walau pakai mikroskop. Tapi sensor di sini ada di mana-mana. Setiap pekerja abis shift harus mandi khusus. Terus bajunya dibuang kayak limbah berbahaya. Itulah harga yang harus kita bayar buat bisa ngintip jauh keluar angkasa. Tapi berilium bukan cuma soal luar angkasa aja nih. Coba deh lihat komponen kecil ini buat mesin pesawat. Karena berilium nganterin panas lebih bagus dari kebanyakan logam. Dia cocok banget buat komponen yang harus cepet dingin. Konduktivitas termalnya sekitar 210 watt per meter Kelvin. Dia ngebuang panas lebih cepat dari aluminium dan nggak meleleh sampai 1287 derajat. Jadi pesawat bisa terbang lebih kenceng dan mesinnya kerja lebih efisien. Ada fakta menarik lagi nih yang kayaknya nggak bakal lu denger di sekolah.
Beryllium itu hampir transparan buat sinar X. Kalau lu foto pakai sinar X lewat plat baja, lu nggak bakal lihat apa-apa. Tapi lewat beryllium, sinar X tembus begitu aja, seolah-olah nggak ada penghalang. Makanya semua jendela alat ronsen sama CT scan di rumah sakit itu dibuat dari foil beryllium. Ini bikin dokter bisa dapetin gambar tubuh lu yang jelas banget tanpa kehilangan kekuatan radiasinya di mesinnya sendiri. Lu pasti penasaran, berapa sih harganya? Kalau lu mau beli sekilogram beryllium murni, siapin duit dari 800 sampai 1000 dolar. Tapi itu baru bahan mentahnya loh. Harga komponen jadinya bisa puluhan kali lipat lebih mahal gara-gara prosesnya ribet banget. Plus butuh pengamanan ekstra ketat. Satu segmen cermin web aja bisa habis jutaan dolar, belum termasuk bertahun-tahun testing sama penghalusannya. Dan dengan harga gila-gilaan kayak gini, produksi beryllium di dunia cuma beberapa ratus ton per tahun. Emang langka banget dan susah diolahnya. Makasih udah nonton, kasih like kalau lu suka sains beneran kayak gue. Sampai jumpa di objek rahasia berikutnya. Teman-teman, di channel ini kita ngintip ke tempat-tempat yang biasanya nggak boleh direkam kamera. Kalau kalian suka konten begini, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode terbaru. Hari ini kita lagi di pabrik yang ngerakit drone serang dari lembaran besi. Tahu nggak sih, waktu lo berdiri di tengah mesin-mesin yang berisik dan lihat gimana dari aluminium biasa aja lahir mesin yang bisa terbang ribuan kilometer, lo langsung paham. Ini bukan cuma produksi biasa. Ini satu dunia penuh di mana tiap part punya cerita sendiri. Begitu ngelihat konveyornya aja udah merinding. Puluhan body drone di berbagai tahap, bau logam panas, suara press yang menggelegar sama dentuman las. Kita bakal jalan-jalan lewatin semua tahapannya, dari pemotongan lembaran sampai drone jadi, dan gue bakal tunjukin gimana semua ini kerja. Siapin diri lo, bakal banyak baja, baut, dan mungkin sedikit adrenalin, soalnya skala di sini emang bener-bener bikin takjub. Semuanya dimulai di bagian pemotongan, di mana ada tumpukan lembaran aluminium dan duralumin setebal kira-kira 2,5 mm. Materialnya dibawa dalam gulungan gede banget, dibungkus plastik pelindung biar nggak lecet waktu dikirim, terus langsung dihamparkan di meja mesin pemotong. Setiap lembar sebelum dipotong harus lewat quality control dulu. Dicek ketebalannya, permukaannya rata apa enggak, ada retak mikro atau enggak. Mesin laser dengan presisi super tinggi memotong kontur sayap, badan pesawat, sama sirip ekor. Nggak boleh ada garis yang bengkok atau kasar, soalnya waktu terbang kesalahan 1 mm aja bisa fatal. Drone butuh aerodinamika yang sempurna, biar bisa terbang stabil dan hemat energi. Laser melelehkan tepi logam, meninggalkan potongan yang mulus, sementara pemotong plasma menghandle material yang lebih tebal. Keluar percikan api sih, tapi kedua teknologi ini ngasih geometri yang bersih tanpa perlu pengerjaan tambahan. Habis itu, potongan-potongannya dikirim ke bagian pengepresan. Mesin pres hidrolik raksasa dengan tekanan ribuan ton mencetak lekukan, penguat struktural, sama longeron. Suaranya kayak petir loh, pas cetakan turun dan logam di bawahnya berderak, membentuk pola yang udah ditentuin. Hasilnya, panel-panel siap pakai dengan geometri yang presisi banget, yang nanti bakal disambungin jadi badan pesawat. Aluminiumnya bukan yang biasa loh, tapi paduan spesial campuran magnesium sama tembaga, yang kuat banget nahan suhu dari minus 50 sampai plus 90 derajat Celcius, dan nggak retak gara-gara getaran atau gesekan. Material ini lebih ringan dari baja, tapi tetap cukup kuat buat konstruksi yang harus bertahan berjam-jam terbang non-stop. Selanjutnya, rakit fuselage. Di sini suasananya beda nih. Para pekerja pakai baju pelindung, meja-meja penuh gambar teknik, dan segudang peralatan lengkap. Tiap panel dicek pakai ultrasonik buat deteksi cacat tersembunyi, terus dibengkokin, dilubangin, dan disekrup pakai baut. Gue lihat sendiri gimana mereka rakit bagian ekor. Kayak Lego gitu, cuman ukuran asli, panjangnya sampai beberapa meter. Bautnya juga nggak sembarangan, tapi dari titanium atau baja paduan tinggi, dengan ulir yang awet bertahun-tahun. Ada juga lini otomatis di mana robot-robot pasang paku keling sendiri, ribuan buah per jam, tanpa capek dan tanpa salah. Sementara fuselage mulai terbentuk, di stand sebelah mesin-mesinnya udah mulai dengung.
Di sini semua soal kesederhanaan dan keandalan. Mesin bensin 2 tak kecil, mirip yang ngejalanin moped jadul atau mesin potong rumput. Tapi dioptimalkan buat terbang. Nggak ada turbin rumit atau kompresor, cuma silinder, karburator, busi, sama propeller pendorong di belakang. Tenaganya sekitar 15 tenaga kuda, tapi buat drone seberat 200 kiloan ini udah lebih dari cukup buat ngebawa ribuan kilometer dengan kecepatan jelajah 180 km per jam. Konstruksi sederhana ini pilihan sadar. Makin sedikit komponen, makin sedikit titik kegagalan dalam penerbangan otonom yang panjang. Mesinnya datang dalam kondisi setengah jadi, blok udah terakit lengkap sama kruk as, piston, dan sistem pembuangan. Pertama-tama dipasang ke rangka duralumin, yang kemudian dikencangkan ke bagian belakang fuselage. Bekerja bersarung tangan masukin mesin ke slotnya, sejajarkan sama lubang baut, terus kencangkan baut pakai kunci torsi. Tiap baut punya torsi spesifik yang udah ditentuin di dokumen. Setiap baut pakai ring anti getaran, soalnya getaran waktu terbang bisa bikin sambungan kendor dalam hitungan jam. Habis itu sambungin jalur bahan bakar. Selang karet tipis dari tangki di sayap menuju karburator lewat filter, biar kotoran nggak nyumbat jet. Bahan bakarnya, bensin pesawat biasa, dicampur aditif buat stabilitas di jarak jauh. Tangki dipasang di dalam sayap, dan kapasitasnya dihitung supaya drone bisa terbang full tanpa ngisi ulang. Tapi ya gitu, pusat gravitasi bergeser seiring bahan bakar habis, dan autopilot ngerti banget nih, dia atur sendiri. Terus elektronik pengendali mesin. Katup throttle dikaitin ke servomotor yang nurut sama autopilot. Dia ngatur RPM sendiri tergantung ketinggian, kecepatan, sama sisa bensin. Servomotornya kecil kayak yang di RC model gitu, tapi pakai gear metal biar kuat. Plastik mah nggak bakal tahan. Baling-balingnya dipasang terakhir, 2 bilah. Pitch-nya disetel di test bench khusus. Dibalance pakai laser biar nggak ada getaran yang bisa rusak poros atau konstruksi sayap. Pas idle suaranya kayak motor bebek di kejauhan gitu, tapi full gas. Ngaung kayak pesawat mini. Selanjutnya, tes mesin. Mesinnya dikunci di vibration test stand, disambungin ke komputer, terus dinyalain. Detik-detik pertama, asap tipis keluar dari oli, habis itu putaran mesin udah stabil. Masternya dengerin, ada nggak bunyi ketukan logam, apakah knalpot kerja mulus, apakah silindernya nggak kepanasan sampai lewat 95 derajat Celcius. Sensor-sensor ngambil data real time, suhu, tekanan oli, kecepatan putaran. Mereka setting baling-balingnya, ganti-ganti sudut bilahnya, biar daya dorongnya maksimal, tapi hemat bahan bakar. Tiap mesin dicek di stand paling agak beberapa jam non-stop. Simulasi beban kayak lagi terbang beneran. Kalau semuanya oke, mesinnya diawetkan, dibungkus plastik terus ditaruh di samping badan drone. Pasang ke drone-nya cuma butuh beberapa menit. Masukin ke bagian ekor, kencengin baut-bautnya, cek selang bahan bakar sama kabelnya. Beres, udah siap dibawa ke lapangan uji terbang. Nah, sayapnya itu cerita tersendiri nih. Dari lembaran duralumin, mereka nge-stem rusuk-rusuk sayap sama longeron, terus direkatkan sama isian busa buat bikin profil aerodinamis, dan di atasnya dilapisi kain atau plastik. Bentangan sayapnya sekitar 2,5 meter, dan masing-masing sayap itu ringan banget kalau dipegang. Kayak bulu gitu, tapi kuat kayak papan kayu. Di dalamnya banyak yang disembunyiin, metangki bahan bakar, kabel-kabel, sama sebagian elektronik. Sayapnya dipasang ke badan pesawat pakai sambungan cepat lepas. Jadi drone-nya bisa dibongkar buat transportasi dan dirakit lagi langsung di lapangan dalam hitungan menit aja. Soal isi elektroniknya juga perlu dibahas tersendiri. Ternyata simple banget loh. Modul navigasi, autopilot pakai chip, sensor ketinggian sama arah, barometer sama akselerometer. Nggak ada yang lebih, soalnya drone ini harus bisa terbang sendiri, ngikutin jalur yang udah ditentuin, ribuan kilometer di atas tanah, tanpa campur tangan operator. Para programmer ngetes softwarenya di stand khusus. Masukin koordinat,
Terus model virtual di layar terbang persis sesuai rute yang udah direncanain, ngelilingin medan dan jaga ketinggian. Setelah rakitan akhir selesai, dimulai deh pengecatan dan kamuflase. Badan drone dilapisi cat dasar anti karat, terus di atasnya disemprot cat khusus penyerap gelombang radar. Warnanya abu-abu kehijauan, mati biar nggak kilap kena matahari. Ini bukan cuma buat estetika doang. Lapisan kayak gini beneran bikin drone makin susah kedeteksi radar. Habis itu, tes di berbagai alat, dicek keseimbangannya, getarannya, tangki bahan bakarnya bocor apa enggak. Yang menarik, drone-drone ini nggak cuma dites dalam kondisi normal aja, tapi juga di ruang vakum, buat tahu gimana komponen dan sambungannya bakal bereaksi di ketinggian ekstrem, di mana tekanan sama suhu udara turun drastis banget. Kalau semua oke, drone langsung masuk tahap uji terbang. Diluncurin pakai ketapel, naik, capai ketinggian target, jalanin program, terus balik lagi. Senyap, hampir tanpa asap, kayak ngilang gitu aja di langit, bagai hantu. Skala produksinya gila sih. Di lini perakitan, puluhan unit dirakit bareng dalam waktu bersamaan, kerjanya non-stop 24/7 dalam 3 shift. Para ahli metalurgi lebur paduan logam, operator mesin bubut bentuk poros, teknisi elektronik solder papan sirkuit. Semuanya di satu kompleks, dan tiap tahapan sinkron sempurna satu sama lain. Kontrol kualitas ketat di setiap tahap, soalnya satu komponen cacat aja bisa bikin satu drone jadi gagal total. Bayangin aja ironinya, kota yang dibangun di tengah salah satu gurun terbesar di dunia, tapi malah harus impor pasir. Serius, nggak salah dengar kok. Dubai yang dikelilingi miliaran ton bukit pasir emas, beneran beli pasir dari luar negeri. Gue lagi berdiri di pinggir pulau buatan Palm Jumeirah nih, dan di bawah kaki gue ini bukan pasir gurun Arab biasa, tapi pasir yang udah dikalibrasi, dicuci dan disortir dengan teliti banget, dan itu semua didatangin dari dasar laut ratusan kilometer dari sini loh. Matahari nyengat abis sampai udara di atas aspal kayak bergetar gitu. Plus kelembapan Teluk Persia bikin setiap napas berasa kayak perjuangan. Tapi justru di sini nih, Nixia di antara hotel-hotel mewah dan air laut yang biru banget, lagi berlangsung salah satu operasi industri terbesar di Timur Tengah. Selamat datang di pabrik Dubai Marine Aggregates, tempat di mana dasar laut disulap jadi pantai surga. Masalahnya Dubai itu paradoks banget sekaligus brutal. Pasir gurun yang ngelilingin kota ini dari segala arah, sama sekali nggak guna. Miliaran tahun angin udah ngehalusin tiap butiran pasir sampai bentuknya bulat sempurna. Kalau dilihat pakai mikroskop, pasir gurun itu kayak bola-bola kaca. Mulus, kilap, cakep. Tapi justru karena cakep inilah dia jadi nggak bisa dipakai. Butiran yang bulat itu nggak bisa nempel satu sama lain. Coba deh bikin beton dari pasir ini, bakal rontok. Coba bikin pantai, langsung kesapu ombak pertama ke laut. Pasir gurun itu kayak lo nyoba bikin rumah dari bola kaca. Jelas Ahmed, kepala insinyur pabriknya, sambil merem melek kena silau matahari. Kita butuh pasir yang sisinya tajam, bersudut kasar. Kita butuh pasir laut. Dan inilah alasannya kenapa Dubai, yang berdiri di atas lautan pasir, malah ngirim kapal keruk gede-gede ke dasar Teluk Persia. Tiap tahun mereka ngangkat jutaan meter kubik pasir dari dasar laut, yang abis itu harus diproses lewat tahapan yang ribet banget. Ini bukan sekadar nambang, ini operasi bedah level molekuler. Kita naik ke atas kapal keruk Al-Muharraq, pabrik terapung sepanjang 120 meter. Ini bukan cuma kapal biasa, ini monster industri beneran. Gue ngerasain getaran mesin diesel gede banget, yang ngegerakin pompa dengan kapasitas 15.000 meter kubik per jam. Pipa hisapnya yang diameternya 1 meter 20 cm turun, sampai kedalaman 25 meter, di mana ada endapan kuno dari pecahan kerang sama pasir karang. Kapten Saleh, pria yang kulitnya udah hitam banget karena kepanasan dengan kerutan sedalam retakan di batu karang, nunjukin gue ke monitor Echo Sounder. Lihat garis ini lapisan pasir berkualitas. Jutaan tahun ombak Teluk Persia ngancurin karang dan kerang. Apa yang angin lakuin buat gurun selama miliaran tahun, laut lakuin dalam jutaan tahun. Tapi hasilnya kebalikan. Pas pipa hisap menyentuh dasar laut, suaranya berubah.
Tadi cuma dengung monoton dari pompa, sekarang ada suara gemeretak. Itu pecahan tajam kerang sama karang yang ngebut lewat pipa ke atas. Campuran air dan pasir dengan perbandingan 1:5 naik ke permukaan. Di sini, di dek kapal keruk, tahap pertama pengolahan dimulai. Pulpa, begitu mereka nyebut campuran kotor dan keruh ini, masuk ke saringan utama. Ini meja baja bergetar seukuran lapangan tenis, ditutup jaring dengan lubang 5 mm. Di sini potongan besar disaring, pecahan karang, cangkang, kadang bahkan potongan kapal karam. Bagian halus jatuh ke bawah dan masuk ke rangkaian drum pencuci. Air yang dipakai air laut, tapi lewat sistem filtrasi dulu. 3 silinder gede, masing-masing diameter 4 meter, berputar 20 kali per menit. Di dalamnya ada bilah spiral yang ngaduk pasir sama air seintensif itu, sampai tiap butir pasir kena pembersihan mekanis. Garam, bahan organik, lumpur, semuanya hilang. Gua lihat dari drum pertama keluar cairan coklat gelap, dari yang kedua abu-abu muda, dan dari yang ketiga air nyaris bening dengan pasir bersih di dasarnya. Suhu di dalam drum sampai 45 derajat Celcius gara-gara gesekan. Ini bukan cuma cuci biasa, ini desinfeksi termal. Sisa organik apapun, bakteri, ganggang mati, semua dalam pusaran panas ini. Setelah dicuci, pasirnya masuk ke hidrosiklon, alat yang ngebagi-bagi material berdasarkan kepadatan dan ukuran. Pakai gaya sentrifugal. Bayangin aja kerucut logam gede banget setinggi 6 meter. Pulpnya dipompa masuk dengan tekanan 8 atmosfer. Di dalam kerucut, dia mulai berputar dengan kecepatan 300 putaran per menit. Partikel berat, pasir kasar sama kerikil kecil, kepaksa nempel ke dinding terus turun ke bawah. Partikel ringan, lumpur, tanah liat, pasir yang super halus. Ke bawah arus air naik ke atas terus dibuang jadi limbah. Gue mendekatin lubang keluaran aliran bawah. Di sini keluarnya pasir ukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Ukuran sempurna buat pasir pantai. Kalau partikelnya lebih kecil lagi, bakal jadi debu beterbangan kena angin. Kalau lebih gede, nggak nyaman buat jalan tanpa alas kaki, nyakitin kulit. Ahmed ngambil segenggam pasir basah dan nyodorin ke gue. Beratnya berasa, padat, dan setiap butir pasirnya bentuknya nggak beraturan, bersudut-sudut. Kerasakan tepinya tajam-tajam? Ini koral sama kerang. Mereka saling ngait satu sama lain. Pasir kayak gini nggak bakal kesapu ombak. Dia bikin permukaan yang stabil. Tahap selanjutnya, ngilangin garam. Bahkan setelah 3 kali dicuci, pasir masih nyimpen garam laut. Kalau nggak dibersihkan, beberapa bulan kemudian pantai bakal ketutupan lapisan putih, dan bangunan besi di sekitarnya bakal karatan 2 kali lipat lebih cepat. Pasir masuk ke talang panjang, terus disiram air tawar bertekanan. Ini mahal banget. Tiap 1000 meter kubik pasir butuh 200 meter kubik air tawar. Tapi di Dubai, air lebih berharga dari minyak. Jadi pabriknya punya mesin desalinasi reverse osmosis sendiri. Prosesnya makan waktu 4 jam. Pasir bergerak pelan-pelan lewat talang sepanjang 150 meter, sementara dari atas disemprot air tawar dengan tekanan 3 atmosfer. Garamnya keluar, konsentrasinya turun dari 35 gram per liter jadi 0,5. Lab pabrik terus ambil sampel. Mereka nggak cuma ngecek garam, tapi juga kadar pH, logam berat, sama kontaminasi organik. Standarnya ketat banget. Pasir ini bakal kena kulit ribuan turis dan anak-anak bakal main di situ. Satu kesalahan aja, reputasi pantainya bisa hancur. Nah, sekarang bagian paling seru, kalibrasi warna dan tekstur. Pasir laut alami dari Teluk Persia itu warnanya abu-abu keputihan. Cantik sih, tapi nggak Instagramable banget. Turis mau lihat pasir yang keemasan,
hangat, kayak karamel gitu, seperti di Maladewa atau Thailand. Dan disinilah alkimianya dimulai. Di bengkel khusus, pasir dicampur dengan aditif mineral. Ini bukan cat loh, ini mineral alami yang dihaluskan. Oksida besi kasih warna kemerahan. Tepung dolomit krem. Debu kuarsa, kilau keemasan. Proporsinya dihitung komputer berdasarkan sampel pasir pantai sempurna dari seluruh dunia. Para insinyur udah masukin ke database foto dan sampel fisik pasir dari Bora Bora, Seychelles, Zanzibar. Programnya menganalisis temperatur warna, kecerahan, saturasi, terus ngasih resepnya. Untuk Palm Jumeirah resepnya gini, 92% pasir laut dasar, 5% dolomit, 2% kuarsa kuning halus, 1% oksida besi. Pencampurannya dilakukan di mixer drum bervolume 50 meter kubik. Drumnya berputar 20 menit, memastikan distribusi pigmen yang benar-benar merata. Tahap akhir, perlakuan panas dan stabilisasi. Pasir dikeringkan di tungku rotasi pada suhu 120 derajat Celcius. Ini ngebunuh spora bakteri dan jamur yang tersisa, sekaligus mengaktifkan ikatan mineral antara aditif dan butiran pasir. Warnanya jadi terpanggang dan tahan terhadap sinar UV. Setelah keluar dari tungku, pasir didinginkan dan diberi lapisan hidrofobik berbasis silikon. Ini lapisan tipis nggak kelihatan yang bikin butiran pasir agak menolak air. Buat apa? Biar pasirnya cepat kering abis hujan atau kena ombak. Nggak bikin lumpur dan genangan. Ini teknologi rahasia Dubai Marine Aggregates. Pasir yang bisa bersihin diri sendiri. Produk jadi dimuat ke truck dump dan dikirim ke pantai-pantai. Tapi ceritanya belum beres nih. Di setiap pantai ada sistem monitoring. Sensor yang ditanam di berbagai kedalaman ngukur kelembaban, suhu, pergeseran pasir. Kalau badai mulai ngerosi lapisan pasir, langsung didatangin batch baru. 2 kali setahun semua pasir disaring pakai mesin khusus. Buang sampah, rumput laut, pecahan kerang. Ini sistem hidup yang butuh perawatan terus-menerus. Gue lagi berdiri di Jumeirah Beach nih, ngeliatin ombak yang datang ke pantai terus surut lagi, ninggalin pasir keemasan yang mulus banget dan sedikit basah. Di bawah kaki berasa adem gitu, pasirnya udah kering abis ombak terakhir tadi. Nggak ada gumpalan, nggak ada kotoran, nggak ada kerang tajam sama sekali. Setiap butir pasir ini udah ngelewatin perjalanan panjang dari dasar laut, lewat pencucian, penyortiran, pewarnaan, sampai pemanasan. Ini bukan alam loh. Ini simfoni industri, di mana teknologi nyiptain ilusi seolah-olah ini asli banget. Di Dubai, bahkan pasir aja produk teknologi tinggi. Bayangin kota di tengah gurun yang impor pasir dari dasar laut, ngolahnya di pabrik yang harganya miliaran dolar, terus bikin pantai yang kelihatan lebih natural daripada alam aslinya. Inilah Dubai, tempat di mana realita ngalahin imajinasi dan kreativitas manusia ngalahin hukum geografi. Kalau lo tertarik sama cerita gimana pantai sempurna Dubai diciptain, kasih like video ini ya. Tulis di komen, pantai mana aja yang pernah lo datengin, dan pasir yang mana yang paling bagus menurut lo. Dan jangan lupa subscribe channel ini buat terus ngebuka teknologi-teknologi keren yang tersembunyi di balik hal-hal biasa di dunia kita. Peluru kaliber 12,7 kali 100. 8 mm bisa nembus armor baja setebal 20 mm dari jarak 1 km loh. Kecepatan awal peluru ini 850 meter per detik. Energinya waktu keluar 18.000 joule, nah itu 30 kali lebih gede dari peluru senapan, otomatis biasa. Satu peluru aja beratnya 125 gram. Panjangnya 147 mm. Tapi gimana caranya bikin peluru ini di negara yang kena sanksi, yang nggak bisa akses teknologi barat? Hari ini kalian bakal lihat siklus lengkap produksi amunisi kaliber besar di pabrik-pabrik Iran. Mulai dari lembaran tembaga, sampai jadi peluru yang terbangnya lebih cepat dari suara. Kalau kalian penasaran gimana industri pertahanan kerja dalam kondisi terisolasi, langsung subscribe channel ini nih. Di sini kita tunjukin pabrik-pabrik yang jarang banget dibahas orang.
Iran udah bikin amunisi dari tahun 1940-an. Setelah revolusi 1979 dan perang sama Irak, negara ini kena sanksi. Supplier dari barat pada cabut, jadinya harus bikin semua sendiri. Organisasi Industri Pertahanan DIO ngegabungin 20 pabrik. Kelompok produksi amunisi AMIC bikin kaliber dari 5,56 mm sampai 152 mm. Kaliber 12,7 kali 108 mm. Ini standar Soviet. Mirip kayak 0,50 BMG punya Amerika. Dipakai di senapan mesin kaliber besar DSHK sama NSV. Di senapan anti-material. Di senjata anti pesawat. Pabriknya ada di pegunungan, 50 km dari Teheran. Luasnya 20 hektar. Pekerjanya 1.200 orang. Produksinya non-stop 24 jam. 3 shift masing-masing 8 jam. Per hari keluar 150.000 peluru. Itu 55 juta per tahun. Selongsong peluru dibuat dari kuningan. Kuningan itu campuran tembaga sama seng. Kandungan tembaganya 70%. Mereknya L70. Kuningan ini lentur banget. Gampang dipres. Nggak karatan. Datangnya dalam bentuk lembaran setebal 2 mili. Ukuran lembarannya 1 kali 2 meter. Beratnya 34 kilo. Lembarannya dipotong jadi bulatan-bulatan diameter 70 mili. Pakai mesin pres 200 ton. Pisaunya model gilotin. Dari satu lembar bisa dapat 400 potongan. Potongannya dipres pakai mesin tarik. Punch-nya neken bagian tengah. Logamnya ketarik jadi bentuk gelas. Diameter gelasnya 28 mili. Tingginya 30. Tebal dindingnya 1,5 mili. Tekanannya 50 ton. Gelasnya melalui 7 tahap penarikan. Setelah tahap ke-7, diameternya 15,7 mili. Tingginya 108 mili. Tebal dinding 1,1 mili. Bawahnya lebih tebal, 3 mili. Di tengahnya diborin lubang primer diameter 6,3 mili. Dalamnya 6 mili. Di luar bagian bawah ada alur buat ekstraktor. Lebarnya 3 mili, dalamnya 0,8. Habis dicetak, kuningan jadi keras banget. Gampang patah. Makanya harus dipanaskan dulu. Selongsong dimasukin ke oven conveyor. Suhunya 550 derajat Celcius. Waktu 20 menit. Kuningannya jadi lembek lagi. Tekanannya hilang. Terus didinginkan di udara biasa. Habis itu dikalibrasi lewat cincin yang diameter dalamnya 15,75 mm. Toleransinya plus minus 0,02. Bagian lehernya dikepresin jadi kerucut dengan sudut 4 derajat. Biar pelurunya pas banget. Selongsongnya dicuci pakai larutan alkali. Konsentrasi 3%. Suhu 60 derajat, 5 menit. Buat bersihin minyaknya. Terus dikeringin pakai udara panas 100 derajat 3 menit. Pelurunya dibuat dari timah sama baja. Inti dalamnya baja. Baja tipe 70. Kekerasannya 220 Brinell. Batang baja diameter 9 mm dipotong-potong, jadi 35 mm panjangnya. Dibubut pakai mesin bubut otomatis. Bentuknya silinder dengan ujung kerucut. Panjang 33 mm, diameter 8,8, beratnya 19 gram. Selubungnya dibuat dari tombak. Tombak itu kuningan dengan kandungan tembaga tinggi banget. 90% tembaga, 10% seng. Lebih keras dari kuningan biasa. Tombak dalam bentuk lembaran tebalnya 0,9 mm. Dipres pakai mesin Stampovki. Jadinya kayak gelas kecil diameter 12,7 mm, tinggi 20 mm. Ditarik dalam 3 tahap. Hasil akhir, diameter 12,7, panjang 64 mm, ketebalan dinding 0,7. Di dalamnya dipasang inti baja. Ruangnya diisi timah. Timah dilebur pada suhu 330 derajat. Selubung sama intinya ditaruh di cetakan. Dituang deh. Timahnya Zastewide dalam 3 detik. Otomatis semua. Produktivitasnya 2000 peluru per jam.
Peluru jadinya panjang 64 mm, diameter 12,75, berat 48 gram. Bentuknya runcing dengan ekor perahu. Koefisien bentuk 0,55, jangkauannya sampai 3 km. Mesiu yang dipakai tuh jenis SNP, Spherical Nitroglycerin Powder. Bahan dasarnya nitroselulosa sama nitroglycerin. Perbandingannya 50-50. Stabilizernya di fenilamin 2%, plastisizernya di oktil-eftalat 3%. Mesiunya bentuknya kayak bola-bola kecil gitu, diameternya 1,2 mm. Densitasnya 1.600 kg per meter kubik. Panas pembakarannya 4.000 Joule per gram. Kecepatan bakarnya 20 mm per detik pas tekanannya 300 MPa. Takaran mesiunya ditimbang otomatis. Beratnya 13 gram. Akurasinya plus minus 0,05 gram. Dituang ke selongsong lewat corong. Primernya dipres kedudukan penyalaan. Tutup kuningannya diameter 6,25 mm, tingginya 5 mm. Di dalamnya ada komposisi perkusi. Merkuri fulminat 30%, kalium klorat 40%, antimoni sulfida 20, bubuk kaca 10. Berat komposisinya 0,08 gram. Dipres dengan tekanan 150 kg. Kedalaman duduknya 0,1 mm di bawah dasar selongsong. Kalau primernya nongol keluar, bisa kesentuh pas dimuat nanti. Pelurunya dimasukin ke leher selongsong. Pemasangannya rapat banget. Butuh tenaga 50 kg. Kedalamannya 12 mm. Leher selongsongnya dipres pakai alat roll. Ada 3 alur melingkar yang nahan pelurunya. Di leher selongsong dikasih cat merah berbahan dasar shellac. Buat nyegel sambungannya. Melindungin mesiu dari kelembapan. Kapsulnya juga disegel. Ditesin 1 tetes cat di sekitarnya. Pelurunya udah jadi. Panjangnya 147 mm. Diameter peluru 12,75. Diameter selongsong 15,75. Beratnya 125 gram. Berat peluru 48 gram. Berat mesiu 13 gram. Kecepatan awal 850 meter per detik. Energi moncongnya 17.300 Joule. Tekanan maksimum di laras 360 MPa. Itu sama dengan 3.600 atmosfer. Setiap batch dicek. Satu batch itu 10.000 peluru. Ambil 10 secara acak, ditembakkan dari laras uji di bunker beton. Tebal dindingnya 1 meter. Kecepatan peluru diukur pakai kronograf optik. 2 frame dengan jarak 1 meter. Peluru melewati yang pertama, timer mulai. Melewati yang kedua, berhenti. Komputer ngitung kecepatannya. Standarnya 840 sampai 860 meter per detik. Sebarannya nggak boleh lebih dari 10. Cek akurasinya. 10 peluru ke target dari jarak 100 meter. Penyebaran maksimal 15 cm. Deviasi rata-rata 5. Cek daya tembusnya. Targetnya, pelat baja setebal 20 mm. Jaraknya 300 meter. Peluru harus nembus total. Kalau satu aja dari 10 nggak tembus, seluruh batch ditolak. 10.000 peluru masuk daur ulang. Selongsongnya dilebur. Pelurunya juga. Mesiu dibakar. Peluru yang udah lolos kontrol kualitas langsung dikemas. 100 butir masuk ke kotak kayu ukuran 50 kali 30 kali 20 cm. Beratnya 15 kilo. 5 baris, masing-masing 20 butir. Di antara baris-barisnya ada lapisan karton. Kotaknya dipaku rapet. Terus dikasih tanda pakai cat. Kaliber, jumlah, tanggal, nomor batch. Langsung dikirim ke gudang. Bunker bawah tanah di pegunungan. Dalamnya 50 meter. Suhunya konstan 15 derajat. Kelembabannya 60%. Masa simpannya 10 tahun. Habis itu diuji lagi. Kalau lolos, diperpanjang 5 tahun lagi. Peluru 12,7 kali 108 ini dipakai di senapan mesin DSHK. Kecepatan tembakannya 600 peluru per menit. Jarak efektifnya 1.500 meter. Maksimalnya 3.000.
Bisa nembus rompi anti peluru dari jarak 1 km. Bisa tembus tembok bata setebal 30 cm. Bisa ngehentiin kendaraan non-lapis baja. Bisa ngancurin radar sama optik di kendaraan lapis baja. Iran produksi ini jutaan butir. Diekspor ke negara sekutu. Tanpa akses ke teknologi barat, negara ini bikin siklus produksi lengkap. Dari tembaga mentah sampai peluru siap tempur. Begini cara bikin amunisi di tengah sanksi. Kalau menurut lo menarik, kasih like. Tulis di komen, tahu nggak lo soal industri pertahanan Iran? Subscribe ya, di sini kita bahas hal-hal yang nggak pernah diomongin. Di langit Eropa, ada pesawat yang bentuknya mirip paus. Tapi dia nggak ngangkut penumpang, dia ngangkut pesawat lain. Sayapnya panjang banget, 30 meter. Bagian badan pesawatnya setinggi rumah loh. Ini dia Airbus Beluga XL, pesawat kargo terbesar di Eropa. Bisa bawa 51 ton barang. Ruang kargonya diameternya 8,8 meter. Di dalamnya muat 2 sayap Airbus A350 sekaligus nih. Tanpa Beluga, produksi Airbus bakal berhenti dalam seminggu doang. Hari ini kita bakal lihat gimana raksasa ini lahir. Dari lembaran aluminium sampai turbin pertama kali ngaum. Beluga XL itu kayak puzzle gede yang bagian-bagiannya dibuat di 5 tempat berbeda di Eropa. Dasarnya sih Airbus A330. Bagian bawah badan pesawat, sayap, sama roda pesawatnya dirakit di Toulouse. Tapi bagian hidungnya dibuat sama perusahaan Stelia di pabrik Meaulte, Prancis. Panjangnya 12 meter, beratnya 8,2 ton. Di dalamnya ada kokpit pilot, avionik, hidrolik. Semua sistemnya udah plug and fly, tinggal pasang langsung bisa terbang. Panel-panelnya dari aluminium alloy 2024, yang ada campuran tembaga sama magnesiumnya. Dibentuk pakai mesin press yang kekuatannya 1.200 ton. Rangkanya dirakit dari frame bulat sama stringer, terus ditambahin kulit luar pakai paku keling. 12.000 paku keling diameter 4 mm buat satu bagian hidung doang. Bagian badan pesawat atas yang diperlebar, jantungnya Beluga, diproduksi sama P3 Voith dan Diard. Ada 3 seksi, 2 panel samping sama atapnya. Diameternya 8,8 meter, lebih lebar 1,70 cm dari Beluga generasi sebelumnya. Tebal lembaran panelnya dari 2-6 mm. Tiap panel dikuatin pakai 30 stringer. Frame bulatnya dipasang tiap 500 mm. Semuanya dipaku keling sama dibaut pakai baut titanium. Momen pengencangan bautnya sampai 120 Nm. Pintu kargo ini, karya teknik yang luar biasa banget. Stelia Roquefort, Prancis. Panjangnya 10 meter, tinggi 8 meter. Luasnya hampir 140 meter persegi. Bayangin lapangan basket tapi vertikal. Beratnya 3,1 ton. Rangkanya dari paduan titanium T6 Al4V. Titanium ini kuat banget nahan beban. 24 kunci pengaman nahan pintunya. 12 di setiap sisi. Setiap kunci ngunci dengan kekuatan 3 ton loh. Pintunya dibuka pakai 4 silinder hidrolik. Diameter pistonnya 120 mm, tekanannya 280 bar. 3 menit buat buka, 4 menit buat nutup. Di dalam pintunya ada ratusan meter kabel sama selang hidrolik. Pintunya diangkut dari Rochefort ke Toulouse naik tongkang yang sama kayak yang dulu ngangkut bagian A380. Lewat laut sampai Bordeaux, terus lewat sungai sampai Langon, habis itu 200 km lewat darat. Bagian ekornya dimodif sama Aeronova dari Spanyol, di daerah Basque. Stabilizer vertikalnya diperbesar sampai 50%. Dari 31 jadi 46,5 meter persegi. Fuselage-nya yang gede banget bikin kayak layar gitu, men. Makanya butuh stabilitas ekstra. Di stabilizer horizontal ditambahin winglet vertikal. Plus 2 ventral fin di bawah ekor. Jadi total ada 5 permukaan vertikal, bukan cuma satu lagi. Semuanya dibuat dari komposit carbon fiber. Lapisan kain karbon direndam pakai resin epoksi, ditata di cetakan, terus masuk autoclave. 180 derajat, 7 bar tekanan, 8 jam. Kiln komposit beratnya cuma 600 kilo, nggak kayak yang aluminium yang 900 kilo.
Desember 2016 Toulouse. Lini L34, hangar seluas 12.000 meter persegi. Perakitan final beluga pertama. Fuselage bawah plus sayap dari A330 ditaruh di J. Dari atas, crane berkapasitas 50 ton, nurunin fuselage atas yang udah diperlebar. Disambungin di sekelilingnya. Ratusan sambungan baut. Bor lubang 6 mm langsung nembus dua bagian sekaligus. Akurasi plus minus 0,1 mm. Baut dikencengin pakai kunci torsi yang dikontrol komputer. Sambungannya disegel pakai senyawa polisulfida. Tahan dari minus 60 sampai plus 120 derajat. Pasang bagian hidung, ekor, sirip vertikal. 3 bulan pengerjaan. Bersamaan, isi dalamnya. 80 km kabel dalam bundel isi 50 sampai 100 helai. 600 meter pipa hidrolik dari stainless steel. Tekanan 280 bar. 12 tangki bahan bakar, 139.000 liter kerosin. Maret 2018, pemasangan mesin, 2 Rolls-Royce Trent 700. Berat masing-masing 5,6 ton. Daya dorong 320 kN. Setara 32,5 ton. Diameter kipas 2 meter 74 cm. 24 bilah dari komposit dengan ujung titanium. Mesin dipasang ke sayap lewat pylon titanium, pakai 4 baut diameter 48 mm. Momen pengencangan 4000 Nm. Setiap mesin punya 37 sambungan. Bahan bakar, listrik, hidrolik, pneumatik. April sampai Juni, uji coba di darat. 200.000 titik kontrol. Ngecek setiap sensor, setiap aktuator. Cek sistem kendali. Kemudi ketinggian bergerak 25 derajat ke atas, 15 derajat ke bawah. Aileron, 25 derajat ke atas, 15 ke bawah. Kontrol pakai sensor laser, akurasi 0,5 derajat. 19 Juli 2018. Blagnac, Toulouse. Penerbangan pertama. Kru 6 orang, 150 sensor ngerekam 200 parameter 1000 kali per detik. Daya dorong lepas landas 96%. Suhu di belakang turbin 1500 derajat. Konsumsi bahan bakar 12 ton per jam. 120 knot, 222 km per jam, hidung terangkat. 140 knot, roda utama terangkat. Naik 300 meter per menit. Ketinggian jelajah 350 sampai 10.600 meter. Kecepatan jelajah 0,69 Mach sampai 750 km per jam. 4 jam 20 menit di udara. Pendaratan normal. Selanjutnya, program uji coba. 200 penerbangan, 700 jam. Berat maksimal sama balas 51 ton. Penerbangan pakai satu mesin. Pendaratan dengan angin samping 30 knot. Minus 30 di Swedia, plus 45 di Spanyol. Semuanya berfungsi. 13 November 2019. Sertifikat tipe. Beluga udah boleh terbang. Tanggal 9 Januari 2020. Penerbangan komersial pertama. Toulouse, Bremen, Toulouse. Muatan. 2 sayap A350. Masing-masing panjangnya 32 meter, beratnya 9,5 ton. Dulu, 2 kali terbang pakai beluga lama. Sekarang, cukup sekali aja. Loading 70 menit. Sayapnya masuk pakai troli lewat rel di lantai. 24 titik pengikat pakai tali. Penerbangan 1 jam 40 menit. Di Bremen turunin sayapnya. Muat seksi badan pesawat A320. Terbang ke Toulouse. 3-4 kali terbang sehari. 6 hari seminggu. 1000 penerbangan setahun untuk 6 pesawat. Tanpa beluga, Airbus nggak bakal bisa bikin satu pun pesawat. Sayap dibuat di Inggris, ekor di Spanyol. Badan pesawat di Jerman. Perakitan akhir di Toulouse sama Hamburg. Beluga, konveyor terbang. Nadi industri Eropa. 1 miliar euro biaya programnya. 167 juta per pesawat. 30 tahun masa pakai. 60.000 jam terbang. Kalau kalian suka, jangan lupa like.
Kalian udah tahu soal beluga belum? Tulis di komentar. Subscribe, di sini kita nunjukin pabrik-pabrik yang belum kalian tahu. Kapal ini nggak ngindarin es, dia langsung tembus aja lewat tengahnya. 3 meter samudra beku, bodoh amat buat dia. Gue lagi berdiri di galangan kapal tempat mereka ngerakit badan icebreaker bertenaga nuklir. Dan di depan gue, rangka baja gede banget yang sebentar lagi bakal kerja di tempat yang suhunya turun sampai minus 50. Dan tekanan esnya bisa remesin konstruksi biasa kayak kaleng sarden. Kalian tahu nggak, biasanya gue tuh jalan-jalan lihat barang yang bisa dipegang tanpa takut pipi nempel beku. Tapi hari ini gue kayaknya kelewat percaya diri. Dan sekarang gue bakal tunjukin kalian gimana lahirnya mesin yang bikin Arktika aja mundur. Hal pertama yang langsung kelihatan di galangan kapal bukan ukurannya. Walaupun panjang kapal yang lagi dibangun ini lebih dari 150 meter. Dan ketebalan lembaran badan kapalnya sampai beberapa sentimeter. Yang bikin kagum tuh bajanya sendiri. Di sini nggak pakai baja biasa loh. Buat badan kapal pemecah es butuh jenis baja khusus yang tetap lentur meskipun di suhu dingin banget. Baja biasa kalau kedinginan jadi gampang pecah, tinggal dipukul dikit langsung retak kayak kaca. Nah, yang ini sebaliknya, harus kuat nerima benturan dari lautan es dan gak boleh rusak. Para insinyur jelasin ke gue dengan simpel, badan kapal harus bisa sedikit bergerak. Agak lentur dikit kalau kena tekanan, soalnya kalau nggak gitu, Arctic bakal dengan gampang ngehancurin kapalnya. Lembaran baja gede-gede ini dibawa ke galangan kapal setelah proses awal di pabrik penggilingan baja. Tiap lembarannya itu beratnya puluhan ton, dan pas kren ngangkat ke udara, rasanya kayak ada sepotong gedung bertingkat yang tiba-tiba diangkat orang buat dipindahin. Tapi bentuk kapal pemecah es nggak langsung jadi gitu aja. Pertama-tama, lembaran-lembaran ini dimasukin ke mesin roll raksasa yang pelan-pelan dengan tenaga super gede, nelengkungin lembaran itu sesuai sudut yang dibutuhin. Ngasih lengkungan ke logam yang tanpa itu badan kapal nggak bakal bisa ngebelah es. Di depan gue ada roll-roll baja gede, masing-masing setebal batang pohon yang lumayan gede, tersusun satu di atas yang lain. Di antara mereka perlahan dimasukin lembaran baja datar. Berat banget, kaku, dan kalau pertama lihat kayaknya nggak mungkin bisa ditekuk. Operatornya kasih komando, dan mesinnya mulai jalan. Roll-rollnya muter pelan, tapi dengan tekanan yang gila-gilaan. Lembarannya pelan-pelan kesedot ke dalam, dan di satu momen kelihatan deh gimana bentuknya mulai berubah. Awalnya cuma lengkungan kecil yang hampir nggak kelihatan, terus radiusnya makin gede, dan logamnya udah nggak datar lagi, mulai melengkung halus gitu, kayak nurut aja sama kemauan seseorang. Suaranya di sini spesial banget, tekanan yang berat, kericing-kericing, sama kayak suara retak-retak ringan, seolah logamnya ogah-ogahan nurut. Gue berdiri di samping dan denger gimana bajanya literally ngerang di bawah beban. Suaranya tuh kayak lagi neken sesuatu yang keras kepala banget, dan itu akhirnya ngalah juga dengan terpaksa. Lembarannya bisa di-roll beberapa kali, tiap kali posisi rollnya diubah-ubah, sampai dapet sudut atau lengkungan yang pas. Dan akhirnya di depan lo udah nggak cuma sepotong baja biasa, tapi bagian dari bodi kapal masa depan yang bentuknya ngikutin lengkungannya dengan sempurna. Ngomong-ngomong, kalau kalian suka konten kayak gini tentang cara bikin mesin-mesin gede yang beneran rumit dan powerful, jangan lupa subscribe channelnya biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah ini mulai deh perakitan seksi-seksinya. Dan ini tuh kelihatan kayak Lego raksasa gitu, cuma bedanya setiap baloknya beratnya kayak lokomotif kecil. Blok-blok terpisah dari badan kapal dirakit di bengkel. Bisa berupa seksi yang panjangnya 20 atau bahkan 30 meter. Di dalam setiap blok udah ada sekat-sekat, jalur kabel, bahkan dasar-dasar buat dek-dek nanti. Jadi badan kapalnya nggak dibangun dari nol di satu tempat aja. Ini dirakit per bagian kayak puzzle gitu, cuma berat banget dan proses produksinya panas banget. Gue masuk ke bengkelnya nih, dan di sana udah ada seksi-seksi yang siap. Ini bukan cuma lembaran baja biasa loh, ini fragmen utuh dari kapal yang bakal jadi. Di dalamnya kelihatan ada lorong-lorong, lubang buat kabel, tempat-tempat yang nanti bakal jadi jalur pipa, kabel, sama sistem pendukung kehidupan secara keseluruhan. Nah, sekarang derek-derek mulai beraksi. Seksi kapal diangkat ke udara pelan-pelan, halus banget, nggak ada gerakan mendadak sama sekali. Terus dibawa ke tempat perakitan. Di sana bagian itu diturunin hati-hati dan disesuaikan sama bagian-bagian badan kapal yang udah terpasang. Momen ini seru banget, kelihatan jelas gimana potongan-potongan terpisah mulai nyatu jadi satu kesatuan. Kapal pemecah es masa depan terbentuk langsung di depan mata kita. Nah, pengelasan itu cerita tersendiri loh. Di sini nggak bisa cuma bikin sambungan terus langsung pergi ngopi gitu aja.
Setiap sambungan harus lewat pemeriksaan berlapis. Pertama, tukang las bikin sambungan utama. Habis itu dicek pakai ultrasonik buat mastiin nggak ada rongga atau retakan di dalamnya. Kalau ada yang salah, langsung dipotong dan dikerjain ulang dari awal. Gue pernah lihat satu sambungan dikerjain ulang sampai 3 kali. Dan nggak ada yang panik, di sini itu praktek normal banget. Soalnya kalau salah di Arktik, konsekuensinya bukan cuma kerusakan biasa, tapi bisa jadi bencana. Ngomongin soal bentuk badannya nih, kapal pemecah es ini bukan cuma punya hidung yang kuat doang, dia dirancang khusus buat naik ke atas es, terus ngehanturin pakai beratnya sendiri. Makanya bagian depannya punya kemiringan khas gitu, dan diperkuat lagi pakai lapisan baja tambahan. Di beberapa bagian, ketebalannya bisa naik berkali-kali lipat, plus ada tambahan rusuk-rusuk penguat di dalamnya yang nyebarin beban ke seluruh panjang kapal. Selama gue jalan-jalan di sini, di sekitar tuh terus ada yang bergerak. Kren, platform, orang-orang pakai helm, yang buat mereka ini cuma hari kerja biasa aja. Tapi sejujurnya ya, kalau di atas kepala lu lagi ngangkut bagian kapal yang beratnya puluhan ton, konsep biasa itu jadi agak berubah deh. Salah satu insinyurnya bercanda bilang, hal paling nyebelin di sini tuh bukan dinginnya atau bajanya, tapi kalau ada yang ketinggalan bekal makan siang di bengkel. Soalnya, nyarinya di antara semua ini mah, basically nggak mungkin banget. Pas semua seksi udah nyambung, badan kapalnya mulai kelihatan utuh banget. Panjangnya langsung berasa nyata. Lo jalan di sepanjang sisi kapal terus ngerasa kayak lagi jalan-jalan di samping gedung bertingkat gitu. Cuma bedanya ini horizontal. Tinggi sisinya juga bikin melongo. Beberapa level yang nanti bakal jadi dek, ruang mesin, sama tempat tinggal buat awaknya. Abis itu, mulai deh proses finishing permukaannya. Besinya diberesin dulu, terus dikasih lapisan anti karat. Dicap pakai bahan khusus yang bikin gesekan sama air berkurang dan ngelindungin badan kapal dari garam sama es. Kelihatan sih kayak dandanin raksasa. Tapi sebenarnya dari lapisan ini yang nentuin berapa lama nih kapal bisa beroperasi tanpa harus masuk bengkel besar. Dan ini bukan lebay loh. Air laut Arktik yang asin plus gesekan es terus-menerus bisa ngerusak besi yang gak dilindungi cuma dalam beberapa musim doang. Kapal pemecah es nuklir modern bisa ngehajar es setebal 2,8 meter sambil jalan. Dan proyek terbaru bahkan dirancang buat nembus es sampai 4,5 meter. Soal tenaga itu cerita terpisah banget. Kapal pemecah es kelas berat bisa ngasih tenaga lebih dari 75.000 tenaga kuda. Dan tanpa itu mereka nggak bakal bisa ngegerakin es sama sekali. Gue berdiri di sini ngelihat badan kapal ini dan langsung paham, ini belum jadi kapal utuh. Di sini belum ada reaktor, belum ada baling-baling, belum ada sistem kontrol. Tapi udah kelihatan jelas, ini konstruksi yang dibuat buat ngelawan alam liar, di mana setiap milimeter baja punya fungsinya sendiri. Dan nanti pas dia keluar ke laut, dia nggak cuma ngapung, dia bakal ngebikin jalur di tempat yang kapal lain bahkan nggak berani lewat. Gue mau keliling-keliling dulu nih di sini, dengerin suara gesekan logam ini, lihat gimana mesin-mesin gede kayak gini dibuat. Terus abis itu gue bakal persiapan trip berikutnya buat kalian. Soalnya abis ngeliat yang kayak gini, gue pengen banget nemuin sesuatu yang sama gedenya, sama rumitnya, dan sama gilanya. Waktu lu berdiri di samping konstruksi kayak gini, lu jadi mikir beda deh, tentang apa aja yang bisa diciptain manusia. Bukan di komputer, bukan cuma teori doang, tapi beneran kayak gini, pakai tangan, dari besi, dan api. Dan kayaknya gue udah punya beberapa ide sih, mau kemana lagi selanjutnya. Jadi stay tune ya, bakal seru banget.